Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subihatul Fitroh, mahasiswi IIKI Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelas 4-nya. Ilmu hadis saat ini tuh sudah berkembang dengan pesat ya, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, perkembangan ilmu hadis itu sendiri itu tidak terlepas dari bagaimana sih awal mula dulu hadis itu disusun, kemudian dibukukan, sehingga menjadi kitab-kitab yang sistematis hingga sekarang ini. Salah satu yang paling terkenal dalam menjelaskan sejarah ini adalah periodisasi menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ia membagi perkembangan hadis ke dalam 7 periode utama. Periode yang pertama disebut dengan periode Asrul Wahyu wa Takwin, atau masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyampaian hadis oleh Rasulullah, sebagaimana telah kita ketahui, dilakukan tidak hanya secara lisan, namun juga melalui perbuatan-perbuatan beliau. Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara menghafalkan dan menulis saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas, mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Periode kedua disebut dengan at-tasabbut wal iqlalu minar riwayah. Setelah Rasulullah wafat dan bersamaan dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis memasuki periode kedua. Periode ini dinamakan dengan at-tasabbut wal iqlalu minar riwayah, yaitu pematerian dan pembatasan atau penyedikitan riwayat. Bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turut menyebar pula hadis-hadis Rasulullah. Kemudian, untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyebaran yang luas bisa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedustaan yang mengatasnamakan Nabi dengan kedok hadis. Pada masa Khalifah Umar, beliau melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis, dan sebaliknya, Umar menekankan agar para sahabat mengarahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dalam praktiknya, para sahabat meriwayatkan hadis melalui dengan 2 cara, yakni dengan lafal yang asli, dan yang kedua dengan maknanya saja. Periode ketiga disebut dengan intisyarur riwayah. Periode selanjutnya dimulai bersamaan juga dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, hadis sudah menyebar ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu, ia dinamakan dengan intisyarur riwayah atau penyebaran riwayat. Masa ini memiliki rentang waktu dari berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya Daulah Umayyah atau semenjak masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan hadis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu an. Pada masa ini umat Islam mulai terpecah menjadi beberapa golongan. Terpecahnya umat Islam tersebut memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itulah mereka membuat hadis palsu dan menyebarkannya kepada masyarakat. Periode keempat disebut dengan Asrul Kitabah wa Tadwin. Setelah masa penyebaran, dimulailah periode yang sangat penting, yaitu Asrul Kitabah wa Tadwin atau penulisan dan pengkodifikasian atau pembukuan hadis. Pada abad kedua Hijriyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis secara resmi untuk mencegah hilangnya hadis akibat wafatnya para ulama. Ia juga melihat semakin berkembangnya hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam dan juga meluasnya dakwah Islam hingga pada daerah-daerah di luar Jazirah Arab, sedangkan hadis pada saat itu belum dibukukan dengan resmi. Periode kelima disebut dengan Asrut Tajrid wa Tashih wa Tanqih. Pasca kodifikasi, kemudian dimulailah masa penyaringan, pemeliharaan, dan penyempurnaan atau Asrut Tajri wa Tashih wa Tanqih. Periode ini berlangsung selama abad ketiga Hijriyah. Pada periode ini, hadis-hadis yang sudah dikodifikasi kemudian difilter mengenai mana yang merupakan hadis dari Nabi dan mana yang bukan. Melalui masa inilah kita dapat mengenal kitab-kitab hadis yang mu'tabaroh. Pada awalnya, ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis. Keadaan ini diubah oleh Imam Al-Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rey, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Kusariyah, Asqalani, dan Hims. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. 6 tahun lamanya Al-Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab sahihnya. Periode ke-6.
Pada periode selanjutnya ini adalah masa at-tahdzib wa tartib wal istidrak atau masa pembersihan, penyusunan, dan penambahan. Sejak awal abad keempat Hijriah, fokus dari studi hadis atau karya-karya hadis dialihkan kepada penertiban kitab-kitab serta hadis-hadis itu sendiri. Maka dari itu, dapat ditemui karya-karya dalam bidang hadis bercorak tematis ataupun yang bersifat komentar atas kitab hadis yang sudah disusun sebelumnya. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari ulama mutaqaddimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lainnya. Setelah abad ketiga berlalu, mulailah ulama abad keempat. Para ulama abad keempat dan seterusnya digelari dengan ulama mutakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab karya ulama mutaqaddimin. Hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Di antara usaha-usaha ulama hadis yang terpenting dalam periode ini adalah mengumpulkan hadis dari Imam Bukhari atau Imam Muslim dalam sebuah kitab. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab 6, kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab, dan mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab atrof. Periode ketujuh. Pada periode terakhir ini ialah periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan atau disebut dengan Ashrul Syarah wa Jam'u wa Takhrij. Pada masa ini dapat dikatakan hadis dan ilmu hadis sudah dalam posisi yang matang. Kitab hadis ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada Al-Jawami yang membahas semua tema agama seperti kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada kitab As-Sunan yang disusun menurut bab fikih seperti kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian ada kitab Al-Masanid yang disusun berdasarkan nama sahabat sebagai perawinya seperti kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian ada kitab Al-Mu'jam yang penyusunannya didasarkan pada guru penulis seperti kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan berbagai macam jenis kitab hadis yang lainnya. Ada 6 kitab yang dijadikan sebagai sumber rujukan utama yang sering dikenal dengan nama Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah.